Pada tahun 1798, Napoleon melakukan serangannya ke Mesir. Tentaranya mendarat di Alexandria, kemudian menuju ke Kairo. Kemenangan ada pada Napoleon dan Mesir jatuh ke dalam kekuasaan Prancis. Pendudukan Napoleon ini merupakan ancaman bagi Inggris. Bagi Inggris, terusan Swiss merupakan urat nadi yang menghubungkan Inggris dengan jajahan-jajahannya di timur. Sebaliknya, apa yang dilakukan Napoleon dengan menguasai Mesir, ia dapat juga menguasai seluruh Asia Barat dan akhirnya dapat mengusir Inggris dari India. Selama 3 tahun, Turki dengan bujukan Inggris bersama mengusir Prancis dari Mesir. Tahun 1801, Inggris mengirimkan tentaranya ke Mesir untuk menyerang dari jurusan barat, sedangkan Turki mengirimkan 2 pasukannya, yang satu pasukan darat untuk menyerang Mesir dari timur dan yang lainnya pasukan laut untuk memberi pertolongan kepada armada Inggris. India juga mengirimkan pasukannya dalam pertempuran di Abu Qir. Tentara Prancis mengalami kekalahan Alexandria, kemudian dapat diduduki oleh tentara Inggris. Akhirnya Prancis terpaksa menandatangani perjanjian damai dengan Inggris yang menurut Prancis mundur dari Mesir. Menurut Rusmadi tahun 1979, halaman 248, adanya hubungan dengan Asia Barat. Dukungan Indonesia terhadap negara-negara Asia Barat selalu bergulir hingga masa kini. Masyarakat Indonesia selalu mendukung masyarakat Palestina. Begitu pula dengan Mesir. Meskipun merupakan negara sesama pendiri non-blok, kedua negara bersama memecahkan berbagai permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama, khususnya gerakan non-blok atau Steenrijk tahun 1984 halaman 4. Di sisi lain, hubungan bilateral Indonesia Asia Barat lebih banyak terjalin dengan negara Mesir. Bagi Indonesia, Mesir diistimewakan karena merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia
Menurut Muhammadiyah, misalnya, adalah gerakan pembaruan Islam yang dipelopori Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh di Mesir. Di sisi lain, Indonesia ingin berperan aktif dalam memecahkan krisis Teluk. Namun hingga berakhir Perang Teluk, Indonesia tidak mengambil perang. Berarti karena hanya terbatas melakukan berbagai seruan damai, namun tidak pernah terdokumentasi keterlibatan langsung dalam menangani masalah itu. Para pemerhati dan pelaksana kebijakan luar negeri Indonesia berpendapat keterlibatannya dalam mengatasi masalah di Teluk Parsi akan menghadapi kesulitan karena Indonesia adalah pihak luar dalam konflik di kawasan Asia Barat. Hanya akan ada dilakukan jika ada permintaan dari negara-negara yang bertikai. Kemudian dengan berbagai pandangan dapat dipahami bahwa perkembangan Asia Barat modern dari nasionalisme hingga konflik yang melanda tidak lepas dari kepentingan Barat, sama halnya dengan perkembangan bangsa kita saat ini. Kemudian dalam bab ini terdapat nasionalisme Turki pasca Imperium. Adanya arti penting geografis Turki. Periode Islam di Turki dimulai pada masa kekuasaan dinasti Seljuk dan dinasti Ottoman. Dinasti Turki Utsman didirikan oleh Bani Utsman.
Pemerintahan pada masa Kekaisaran Utsmani kekuasaannya berlangsung kurang lebih selama 6 abad. Awal periode keemasan dinasti Ottoman ialah ketika pasukan Turki Ottoman berhasil menaklukkan ibu kota Bizantium yaitu Konstantinopel pada tahun 1453. Penaklukan ibu kota Konstantinopel ini mengukuhkan status Kekaisaran Turki Utsmani sebagai kekuasaan besar khususnya di wilayah Eropa Tenggara dan Mediterania Timur. Pada masa inilah pemerintah Turki Ottoman memperoleh pengaruh Islam yang kuat. Bahkan sepeninggal Khulafaur Rasyidin, Turki menjadi khilafah Islamiyah di bawah kekuasaan dinasti Utsmaniyah. Wilayah kekuasaan dinasti Utsmaniyah pada masa kejayaan meliputi Jazirah Arab, Balkan, Hongaria, hingga kawasan Afrika Utara. Namun akibat dari perebutan kekuasaan di dalam yang melibatkan intervensi sejumlah negara asing pada akhirnya meruntuhkan Kekaisaran Turki Utsmani. Menurut Tisre tahun 2008 halaman 102. Adanya faktor pendorong letusnya nasionalisme Turki, kemunduran Turki Utsmani sejak abad ke-17 dan kekalahannya dari bangsa Barat mendorong para penguasa dan kaum intelektual untuk bermawas diri dan melakukan usaha-usaha rekonstruksi dengan model baru. Usaha-usaha ini diilhami oleh kemajuan-kemajuan yang telah dicapai negara-negara Eropa Barat setelah terjadinya revolusi industri yang melahirkan sains dan teknologi. Revolusi industri yang melahirkan sains dan teknologi modern.
Turki pada masa sebelumnya dikenal sebagai masyarakat yang religius. Pada abad ke-19 sudah terdapat 3 golongan pembaruan. Pertama, golongan barat yang ingin mengambil peradaban barat sebagai dasar pembaruannya. Golongan kedua menjadikan Islam sebagai dasar pembaruan. Yang ketiga, tidak mendasari pembaruannya kepada 2 unsur satu atas. Akan tetapi nasionalis Turkilah yang menjadi dasar pembaruannya. Kemudian adanya pengaruh barat dan upaya awal untuk memodernisasi Turki. Pada masa awal meletusnya revolusi Prancis sampai penghujung 1830-an, Turki mengalami perubahan yang sangat cepat dalam segala bidang. Sebagian besar aspeknya berkaitan dengan perubahan hubungan antara kerajaan Utsmani dan Eropa. Semenjak itu Turki mulai mengalami pembaruan oleh para penguasa antara lain yang pertama yakni reformasi Nizam I Zedik. Penguasa pertama yang memprakarsai pembaruan di Turki ialah Sultan Halim III 1789 sampai 1807. Diketahui secara luas bahwa ia telah menunjukkan perhatiannya pada dunia di luar istana dan Eropa. Ia juga berkorespondensi dengan Louis XVI di Prancis dalam modalnya, dan ia mengumpulkan orang-orang di sekitarnya dari berbagai gagasan yang bersifat Eropa dengannya. Yang kedua yakni Tanzimat. Tanzimat adalah pembaruan Turki yang ada pada masa kepemimpinan Sultan Abdul al-Majid tahun 1839 sampai 1891, yang diperkenalkan ke dalam sistem birokrasi dan pemerintahan